Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak apa tidak, bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh, saya nggak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua kebun. Berbeda kepada siapa yang memberi tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli, orang bayar hutang, tak mau kagum dikasih tanah. Ambil punya Tabah, karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke-oke, ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, nggak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah penting. Satu, untuk balik serangan Bali ini. Alah, Tabah ngomong itu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, tidak. Kalaupun itu memang tanah negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan Mungkus Ruli di sini, diambil investor, kau Ruli sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepala selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Nah dulu kan Rempangnya Rempang Pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah. Positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi, terus Anda yang menanggungnya. Enggak lah. Terus Anda mau menggugat. Kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan, bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu. Para pemuda, Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno. Dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak, tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPRD. Kan fotonya banyak tak jelas, diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomong ini. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHN, sekarang ada FPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan, sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin untuk membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu. Jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang mau maju. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak apa tidak, bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh, saya nggak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua kebun. Berbeda kepada siapa yang memberi tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli, orang bayar hutang, tak mau kagum dikasih tanah. Ambil punya Tabah, karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke-oke, ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, nggak bisa lah. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah penting. Satu, untuk balik serangan Bali ini. Alah, Tabah ngomong itu, dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, enggak. Kalaupun itu memang tanah negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan Mungkus Ruli di sini, diambil investor, kau Ruli sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia.
Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepatah selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Nah dulu kan rempangnya rempang pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah, positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggaklah. Terus Anda mau menggugat, kenapa Anda tidak gugat Soekarno? Kenapa membacakan proklamasi 17 Agustus 1945? Karena menurut konsep panitia persiapan kemerdekaan bukan tanggal 17 proklamasi. Kalau mau tahu, para pemuda Soekarni dan kawan-kawan menculik Soekarno, dibawa ke Pegangsaan Timur, diculik dia, bacakan proklamasi karena Jepang tidak akan memberi. Anda mau menggugat sejarah itu? Sama dengan ini. Tabah mau lari dari tanggung jawab tanggal 2000 tanda tangan. Tidak, tahun 2000 tanda tangan rekomendasi untuk menjadikan kawasan wisata terpadu eksklusif. Maka BP Batam dengan Pemko Batam perlu direkomen untuk tanda tangan dengan PT MEK. Itulah isi rekomendasi DPRD. Kan fotonya banyak tak jelas. Diperjelas dong. Ini saya ngomong, diperjelas. Ini Tabah ngomong ini. Memang ada. Nah, terus Anda jangan ngomong ini saya tidak terlibat tahun 2000. Pemimpin apa? Ini sejak tahun 2001 sudah ada. Terus kenapa? Tahun 2001 Anda di mana? Mau ditanyakan, Anda siapa tahun 2000? Itu namanya pemimpin itu. Makanya dulu kalau zaman Pak Harto ada GBHE, sekarang ada FPJMD. Karena pemerintah ini berkesinambungan sustainable. Maka Anda hati-hati waktu memimpin, DPRD juga hati-hati. Saya gubernur, saya mau buat ini. Disetujui tidak oleh rakyat melalui DPR. Maka ini dipertanggungjawabkan. Jadi jangan waktu pemimpin yang baru. Dulu kan bukan saya wali kotanya. Bukan saya kepala BP-nya. Pemimpin apa tuh? Memang kamu bukan, kamu di mana dulu? Kamu mungkin masih ngojek dulu. Ini juga untuk rakyat biar melek. Makanya jangan terima sembako waktu pemilu. Jangan terima duit. Komitmen seorang pemimpin itu membela kita. Coba bela ini. Tidak berani. Karena risikonya Anda kehilangan jabatan, Anda kehilangan rezeki. Nah, makanya rakyat sudahlah ikat perut itu. Jangan minta sembako, jangan memberatkan orang yang mau maju. Itu betul azas hukum. Kalau rakyat baca tidak apa tidak, bahwa ini sudah hutan lindung, ngapa kamu tebang? Loh saya nggak tahu hutan lindung. Dulu saya di sini tinggal, anak saya lahir di sini semua kebun. Berbeda kepada siapa yang memberi tanah di Rempang, termasuk Tabah tadi. Saya bilang, Tabah punya karena membeli, orang bayar hutang tak mau tanggung dikasih tanah. Ambil punya Tabah karena Tabah bukan penduduk situ. Itu boleh diperlakukan, jangan disamakan dengan yang lain sudah oke. Ada yang diperiksa, ditakut-takutin. Itu memang dia sudah tahu seperti Tabah. Sudah tahu tanah itu dulu status quo tanah negara. Ngapain kau Tabah? Itu resiko. Tapi kalau rakyat di sana tidak bisa lah, tidak bisa. Nah itu yang saya maksud. Harapan saya jangan salah penting. Satu, untuk balik serangan Bali ini. Alah, Tabah ngomong itu dia kan punya lahan. Saya jawab, lahan saya bukan saya sengaja membeli, tidak. Kalaupun itu memang tanah negara, ambillah. Tapi jangan disamakan Tabah dengan penduduk tempatan. Mereka beranak pindah di sana. Tidak sama dengan Mungkus Ruli di sini, diambil investor, kau Ruli sini tidak berhak, kau direlokasi, kau pindahkan ke Bungkur sana. Boleh, ini kampung dia. Ngukur-ngukur kampung belum duduk masalah nih. Mana ada orang kira-kira? Kan belum duduk ini. Kalau mengukur, tentu dia datang nggak punya apa-apa. Kalau polisi kan punya seragam nih. Atas nama undang-undang, saudara minggir. Kami mau mengerjakan ini. Loh kok kamu mau mengerjakan di halaman kami? Kita belum duduk nih. Terus melawan dia, nggak melawan hukum. Kepatah selalu lemah ini. Nah saya mungkin bisa salah ya pemahaman saya. Bisa saja menurut saya presiden atau pemangku kepentingan di pusat tak tahu informasi secara jelas bahwa kampung ini adalah kampung yang apa. DPRD rekomendasi. Nah dulu kan rempangnya rempang pulau dan itu untuk wisata saja. Sekarang konsepnya apa? Ada industri segala macam lah, positif. Beda kan? Dan pengajuan ini kan ke pemerintah pusat karena yang punya kami sudah tak berlaku kan. Nah kenapa itu saya harus perlu klarifikasi sini? Itulah bentuk pertanggungjawaban. Jadi kalau Anda memimpin hari ini, Anda jangan menyalahkan nenek moyang yang memimpin zaman dulu. Anda makan buah huldi terus Anda yang menanggungnya. Enggak lah.